Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa saya, kita semua senantiasa tetap di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Hari ini, kembali kita bersama akan belajar mengenal Allah dan kebaikan-Nya, kali ini melalui kitab Rut. Saya memberi tema, di dalam tangan yang tak terlihat. Dikisahkan ada sebuah keluarga di Israel yang tinggal di daerah Bethlehem yang sedang berjuang melalui masa kelaparan. Dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Dan di tanah Moab itu, ayah dari keluarga ini meninggal. Dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan dua wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Namun, kedua anak laki-laki mereka juga akhirnya meninggal. Kini tinggallah tersisa 3 orang janda, Naomi, Rut, dan Orpa. Di dalam masa duka dan kehilangan yang mendalam itu, pulanglah Naomi ditemani Rut menantunya, sedangkan Orpa, menantunya yang satu lagi, kembali kepada keluarganya. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga di tengah kondisi yang berat ini, kita tahu jika Allah tidak meninggalkan Naomi dan Rut. Keterlibatan Allah di dalam menolong Naomi dan Rut dapat terlihat dari 3 hal. Pertama, dari pengaturan waktu kepulangan yang tepat. Di dalam Rut pasal 1 ayat 22 dikatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ketika Naomi dan Rut memasuki Bethlehem, penduduk di sana sedang mengalami masa kesukaan karena akan dimulainya masa panen jelai. Itu berarti mereka akan mendapatkan bahan makanan dan tidak kekurangan. Tuhan mengatur waktu kepulangan yang tepat bagi Naomi dan Rut. Keterlibatan Allah selanjutnya dapat terlihat dari pemberlakuan hukum yang tepat. Kepulangan Naomi dan Rut ke Bethlehem bersamaan dengan dimulainya musim panen jelai memberikan harapan baru bahwa setidaknya mereka tidak akan menderita kelaparan lagi. Namun, harapan itu akan menjadi sebuah keraguan, mengingat Naomi dan Rut tidak memiliki ladang ataupun mata pencaharian yang pasti. Jauh sebelum hari itu, ternyata Allah telah menetapkan hukum bagi bangsa Israel terkait usaha pengelolaan tanah dan hasil panen. Karena ada hukum inilah, maka Rut dapat memungut ceceran jelai yang sengaja tidak dipanen sampai habis atau yang terjatuh, sehingga ia dan mertuanya mendapatkan cukup bahan makanan. Lihat, penetapan hukum yang tepat dari Allah telah menyelamatkan Naomi dan Rut. Selanjutnya, keterlibatan dari Allah terlihat dari pengaturan pertemuan dengan orang yang tepat. Rut pasal 2 ayat 3 mencatat, pergilah ia, Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebetulan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Masuknya Rut ke sebuah ladang yang tidak diketahuinya merupakan sebuah skenario tersembunyi dari Allah yang mengatur semuanya. Lihat, Allah menolong Naomi dan Rut dengan mempertemukannya kepada orang yang tepat. Semua kebenaran ini memberikan pesan, harapan, dan janji kepada setiap kita, bahwa kita dapat meyakini jika Allah selalu terlibat dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Yakinlah bahwa ada tangan yang tak terlihat yang senantiasa siap untuk menolong kita di dalam segala situasi dan kondisi. Yakinlah jika tangan yang tak terlihat itu telah merancangkan hal-hal baik bagi setiap kita, sehingga kita dapat memuliakan namanya.
Yakinlah jika engkau dan saya selalu berada di dalam tangan yang tak terlihat itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu berada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun mungkin kami sulit untuk mengerti jawaban Tuhan, rancangan Tuhan, tapi Tuhan, kami mau belajar pada hari ini untuk meyakini bahwa Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki keyakinan ini, tidak ragu, dan terus dengan setia boleh berjalan bersama dengan Engkau ya Allah, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, taruhlah kebenaran firman itu terus di dalam hati kami, dan tolong kami untuk terus punya semangat iman yang teguh, berjalan dengan setia bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.